Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kitab Mawas Diri. Hari ini, kita akan memasuki salah satu babak kelam dalam sejarah Nusantara. Sebuah kisah tentang kejatuhan kerajaan besar yang pernah menguasai hampir seluruh Jawa, Bali, dan sekitarnya. Kita akan membahas perjalanan Brawijaya, raja terakhir Majapahit, dan bagaimana peristiwa dramatis yang terjadi di masa pemerintahannya menandai berakhirnya dinasti ini. Awal pemerintahan Brawijaya. Brawijaya, yang juga dikenal sebagai Bre Kertabumi, naik tahta sebagai raja terakhir Majapahit dalam situasi yang penuh gejolak. Kerajaan yang dahulu megah itu telah melewati masa kejayaannya, dan kini berada di persimpangan antara kebesaran masa lalu dan tantangan masa depan. Naiknya Brawijaya ke puncak kekuasaan bukanlah perjalanan yang mudah, melainkan hasil dari kompromi politik dan konflik internal yang melanda istana. Pada masa itu, Majapahit menghadapi perpecahan yang semakin parah akibat perselisihan antar bangsawan. Konflik keluarga yang melibatkan perebutan hak atas tahta memperlemah kohesi politik kerajaan. Brawijaya sendiri naik tahta setelah serangkaian intrik istana yang melibatkan para kerabat dekat, termasuk para raja bawahan dan penguasa daerah yang semakin sulit dikendalikan. Kebijakan-kebijakan sebelumnya yang diambil untuk menjaga stabilitas internal seringkali justru memperburuk situasi karena mengorbankan loyalitas sebagian pejabat kerajaan. Di sisi lain, ancaman eksternal juga terus meningkat. Di wilayah utara Jawa, Kesultanan Demak yang baru berdiri mulai menunjukkan kekuatannya. Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, mantan Pangeran Majapahit, menawarkan alternatif baru bagi masyarakat Jawa, terutama dengan mengedepankan ajaran Islam yang mulai diterima luas oleh rakyat. Di tengah perubahan sosial ini, Brawijaya harus menghadapi realitas baru yang memerlukan pendekatan berbeda, sementara tatanan lama Majapahit yang berbasis Hindu-Buddha mulai goyah. Brawijaya memulai pemerintahannya dengan berbagai upaya untuk memulihkan kekuatan Majapahit. Salah satu langkah pentingnya adalah mempererat hubungan dengan kerajaan-kerajaan bawahan melalui pemberian hak istimewa dan penghargaan simbolis. Namun langkah ini tidak selalu berhasil. Banyak penguasa daerah yang merasa lebih diuntungkan oleh kekuatan baru seperti Demak daripada setia kepada pusat kerajaan yang dianggap semakin lemah. Dalam aspek ekonomi, Brawijaya menghadapi tantangan berat akibat melemahnya jalur perdagangan internasional yang sebelumnya menjadi sumber kejayaan Majapahit. Pada masa pemerintahannya, pergeseran jalur perdagangan maritim dari Selat Malaka ke Selat Sunda semakin meminggirkan peran ekonomi Majapahit. Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya ancaman bajak laut di pesisir utara Jawa, yang membuat para pedagang enggan berlayar melalui wilayah kekuasaan Majapahit. Meskipun demikian, Brawijaya tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba menghidupkan kembali kekuatan budaya Majapahit sebagai salah satu cara untuk mempertahankan wibawa kerajaan. Pada masanya, seni dan sastra tetap berkembang, meskipun tidak seagung era Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Brawijaya juga mendukung pengembangan tradisi lokal yang kemudian menjadi cikal bakal kebudayaan Jawa di masa-masa berikutnya. Namun, semua usaha ini tidak cukup untuk menghentikan kemunduran yang telah lama terjadi. Brawijaya harus menghadapi kenyataan bahwa kekuatannya semakin rapuh, baik di dalam istana maupun di luar wilayah Majapahit. Para penguasa daerah yang dulu setia mulai memerdekakan diri, sementara Kesultanan Demak terus memperluas pengaruhnya, merebut simpati rakyat yang merasa Majapahit tak lagi mampu memberikan perlindungan dan kemakmuran seperti sebelumnya. Pemerintahan Brawijaya adalah simbol dari akhir sebuah era. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mengalami transformasi besar yang tidak hanya menandai keruntuhannya, tetapi juga menyiapkan panggung bagi kebangkitan kekuasaan Islam di Jawa. Kisah Brawijaya tidak hanya tentang kejatuhan, tetapi juga tentang upaya seorang raja terakhir untuk bertahan di tengah perubahan zaman yang tidak terelakkan. Perpecahan di dalam istana Majapahit pada masa pemerintahan Brawijaya menjadi salah satu faktor utama yang melemahkan fondasi kerajaan.
Sebagai raja terakhir, Brawijaya dihadapkan pada situasi yang sulit. Di satu sisi, ia harus mempertahankan stabilitas kerajaan. Di sisi lain, ia harus berurusan dengan konflik internal yang terus meningkat. Perpecahan ini tidak hanya melibatkan para bangsawan dan pejabat tinggi kerajaan, tetapi juga keluarga kerajaan sendiri yang kerap bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Pada masa itu, perebutan pengaruh di antara para kerabat kerajaan menjadi sangat intens. Para pangeran dan pejabat yang sebelumnya bersatu di bawah satu visi mulai saling curiga. Banyak di antara mereka merasa bahwa kekuasaan Brawijaya semakin lemah, sehingga mereka melihat kesempatan untuk memperkuat posisi masing-masing. Konflik ini diperparah oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan Brawijaya, yang dianggap tidak mampu mengatasi ancaman dari luar dan menahan laju keruntuhan kerajaan. Salah satu sumber utama perselisihan adalah pembagian kekuasaan di antara wilayah-wilayah bawahan. Dalam sistem pemerintahan Majapahit, para penguasa daerah diberikan otonomi yang cukup besar. Namun, otonomi ini seringkali menjadi bumerang ketika Raja Pusat kehilangan kendali atas para penguasa tersebut. Banyak adipati dan bupati yang mulai bertindak seperti penguasa merdeka, mengabaikan perintah dari Brawijaya dan lebih memilih menjalin hubungan dengan kekuatan lain, seperti Kesultanan Demak. Perselisihan juga terjadi di dalam lingkaran terdekat Brawijaya, termasuk di antara para pejabat tinggi istana. Para menteri dan penasihat kerajaan seringkali terpecah dalam mengambil keputusan penting. Sebagian mendukung pendekatan yang lebih keras untuk mengendalikan wilayah bawahan, sementara sebagian lainnya mengusulkan diplomasi yang lebih lunak. Perbedaan pendapat ini bukan hanya menciptakan kebingungan dalam pengambilan kebijakan, tetapi juga membuat Brawijaya kehilangan kepercayaan terhadap para penasihatnya. Selain itu, isu agama juga mulai menjadi pemicu konflik di istana. Dalam masyarakat Jawa pada masa itu, Islam semakin berkembang pesat, terutama di daerah pesisir. Banyak bangsawan dan pejabat kerajaan yang mulai memeluk agama Islam. Sementara Brawijaya dan sebagian besar elit istana tetap berpegang pada ajaran Hindu-Buddha. Perbedaan ini menimbulkan ketegangan, karena para bangsawan Muslim seringkali memiliki hubungan yang lebih erat dengan Kesultanan Demak daripada dengan Istana Majapahit. Ketegangan ini memuncak ketika beberapa penguasa daerah secara terbuka menolak untuk tunduk kepada Brawijaya. Salah satu contoh yang mencolok adalah pengkhianatan beberapa adipati yang lebih memilih bersekutu dengan Demak daripada mendukung raja mereka. Situasi ini membuat Brawijaya semakin terisolasi, baik secara politik maupun militer. Di tengah semua kekacauan ini, Brawijaya mencoba menjaga stabilitas dengan cara-cara diplomatis. Ia berusaha mendamaikan para pihak yang bertikai dengan memberikan konsesi tertentu, seperti gelar kehormatan atau hak istimewa. Namun, langkah ini seringkali justru memperparah situasi, karena menciptakan kecemburuan di antara para bangsawan yang merasa diabaikan. Pada akhirnya, perpecahan di dalam istana menjadi luka yang tidak dapat disembuhkan bagi Majapahit. Ketika para pemimpin kerajaan lebih sibuk dengan konflik internal, ancaman dari luar terus berkembang. Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah memanfaatkan situasi ini untuk memperluas pengaruhnya. Dengan istana yang terpecah dan kekuatan pusat yang melemah, Majapahit semakin kehilangan kemampuan untuk mempertahankan dirinya. Ini dalam sejarah Majapahit menunjukkan bahwa ancaman terbesar tidak selalu datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Perpecahan di dalam istana menjadi gambaran bagaimana perselisihan politik dan kepentingan pribadi dapat menghancurkan sebuah kerajaan yang begitu besar. Pada masa pemerintahan Brawijaya, ancaman dari luar semakin membayangi Majapahit. Setelah lebih dari 2 abad menjadi kerajaan maritim yang dominan di Nusantara, Majapahit mulai kehilangan pengaruhnya di wilayah-wilayah bawahan. Salah satu ancaman terbesar datang dari Kesultanan Demak, kerajaan Islam yang tumbuh di utara Jawa, dan perlahan menjadi kekuatan baru yang mengancam hegemoni Majapahit. Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah
memiliki hubungan yang erat dengan Majapahit secara historis. Raden Patah menurut beberapa sumber adalah keturunan Bre Kertabhumi, sehingga secara garis darah ia masih memiliki hak terhadap takhta Majapahit. Namun, hubungan darah ini tidak mencegah konflik. Sebaliknya, Raden Patah justru menjadi salah satu tokoh yang paling berperan dalam melemahkan kekuasaan Majapahit. Demak tumbuh dengan dukungan dari masyarakat pesisir Jawa yang mulai beralih memeluk agama Islam. Perubahan ini memberikan Demak keunggulan moral dan ideologis di tengah masyarakat yang mulai meragukan kekuatan Hindu-Buddha yang menjadi dasar agama dan budaya Majapahit. Raden Patah memanfaatkan gelombang perubahan ini untuk memperluas pengaruhnya, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di Sumatera dan Kalimantan. Selain Demak, ancaman juga datang dari kerajaan-kerajaan lain yang dulu tunduk pada Majapahit. Di ujung timur Jawa, Blambangan mulai menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Sementara itu, di Bali dan Lombok, kekuatan lokal mulai memperkuat diri, memanfaatkan melemahnya kendali Majapahit. Bahkan di wilayah maritim seperti Maluku, jalur perdagangan mulai dikendalikan oleh pedagang yang tidak lagi loyal kepada Majapahit, melainkan kepada kerajaan-kerajaan Islam yang lebih terorganisir. Ancaman lain yang tidak kalah serius adalah perubahan dalam jalur perdagangan global. Pada masa lalu, Majapahit memegang kendali atas jalur perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan India dan Tiongkok. Namun, perubahan geopolitik di Asia Tenggara, termasuk naiknya pengaruh Kesultanan Malaka, menggeser jalur perdagangan utama dari Selat Malaka ke kawasan lain yang lebih menguntungkan pedagang Islam. Hal ini menyebabkan pendapatan Majapahit dari pajak perdagangan menurun drastis, sehingga melemahkan perekonomiannya. Kesultanan Demak memanfaatkan kondisi ini dengan menyerang wilayah-wilayah strategis yang sebelumnya dikuasai oleh Majapahit. Serangan-serangan ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga ideologis. Dengan menyebarkan ajaran Islam dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain, Demak berhasil menarik simpati banyak penguasa daerah yang sebelumnya loyal kepada Majapahit. Brawijaya berusaha melawan ancaman ini dengan berbagai cara, tetapi sebagian besar usahanya tidak berhasil. Pasukan Majapahit yang dahulu terkenal kuat dan disiplin, kini sudah tidak seperti dulu lagi. Kekalahan demi kekalahan dalam pertempuran melawan Demak menunjukkan bahwa Majapahit tidak lagi memiliki kekuatan militer yang cukup untuk mempertahankan wilayahnya. Selain ancaman fisik dan militer, Brawijaya juga harus menghadapi perang psikologis. Kesultanan Demak menyebarkan propaganda yang menyebut bahwa era Majapahit telah usai dan kini saatnya Jawa dipimpin oleh kekuatan baru yang lebih sesuai dengan zaman. Narasi ini yang diperkuat oleh pengaruh ajaran Islam semakin melemahkan legitimasi Brawijaya sebagai penguasa. Pada akhirnya, ancaman dari luar ini menjadi salah satu paku terakhir dalam peti mati Majapahit. Brawijaya tidak hanya harus menghadapi lawan yang kuat dari luar, tetapi juga berjuang melawan keraguan dan perpecahan di dalam kerajaannya sendiri. Demak, dengan kekuatan militernya yang terus bertumbuh dan pengaruh ideologisnya yang semakin besar, menjadi simbol dari perubahan besar yang tidak terelakkan di Nusantara. Bab ini menegaskan bagaimana Majapahit, yang pernah menjadi kekuatan dominan di Asia Tenggara, akhirnya kehilangan kedikdayaannya karena tekanan dari kerajaan-kerajaan sekitar. Kesultanan Demak, sebagai ancaman terbesar, menjadi lambang transisi dari era Hindu-Buddha ke era Islam yang mendominasi Nusantara di abad-abad berikutnya. Pertempuran terakhir antara Majapahit dan pasukan Demak menjadi klimaks dari kejatuhan kerajaan yang telah berdiri selama lebih dari 2 abad. Di bawah pemerintahan Brawijaya, Majapahit menghadapi serangan besar dari Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, seorang tokoh yang tidak hanya menjadi musuh di medan perang, tetapi juga memiliki hubungan darah dengan raja terakhir Majapahit. Pertempuran ini terjadi dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi Brawijaya. Majapahit telah melemah secara politik, ekonomi, dan militer akibat konflik internal dan tekanan dari kerajaan-kerajaan bawahan.
Sementara itu Sultanan Demak justru sedang berada di puncak kekuatannya, didukung oleh pasukan yang terorganisasi dengan baik dan keyakinan ideologis yang kuat. Raden Patah memulai serangannya dengan menyusun strategi yang matang. Pasukan Demak yang sebagian besar terdiri dari para prajurit Muslim yang bersemangat memperjuangkan ajaran Islam, bergerak melalui jalur darat dan laut menuju wilayah inti Majapahit. Serangan ini tidak hanya bertujuan untuk merebut wilayah strategis, tetapi juga menghancurkan sisa-sisa kekuatan militer Majapahit yang sudah menurun drastis. Brawijaya, meskipun sudah menyadari lemahnya posisi kerajaannya, tetap mempersiapkan perlawanan. Ia mengerahkan pasukan terbaik yang tersisa, termasuk para prajurit yang masih setia kepadanya dan pasukan elit istana. Di tengah situasi yang penuh ketegangan, Brawijaya berusaha membakar semangat pasukannya dengan mengingatkan mereka akan kejayaan Majapahit di masa lalu, terutama di era Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Namun, di medan perang, perbedaan kekuatan antara kedua pihak sangat mencolok. Pasukan Demak yang dilengkapi dengan senjata-senjata baru dari para pedagang asing seperti meriam dan senapan, dengan cepat menguasai posisi-posisi strategis di sekitar ibu kota Majapahit. Sementara itu, pasukan Majapahit yang masih mengandalkan taktik perang tradisional mengalami kesulitan menghadapi serangan-serangan modern yang dilancarkan oleh Demak. Pertempuran besar terjadi di dekat ibu kota Majapahit dengan kedua belah pihak bertarung habis-habisan. Brawijaya yang memimpin langsung dari pusat komando menunjukkan keberanian yang luar biasa meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Namun, keberanian saja tidak cukup untuk mengubah jalannya pertempuran. Pasukan Majapahit terus terdesak, dan perlahan-lahan ibu kota kerajaan mulai jatuh ke tangan Demak. Ketika kekalahan semakin jelas, Brawijaya mengambil langkah untuk melindungi sisa keluarganya dan warisan budaya Majapahit. Ia memerintahkan para kerabat dan pendeta kerajaan untuk melarikan diri ke wilayah-wilayah yang lebih aman, seperti Bali, yang kemudian menjadi tempat pelarian terakhir bagi tradisi Hindu-Buddha di Nusantara. Pada akhirnya, ibu kota Majapahit jatuh ke tangan Demak. Brawijaya sebagai raja terakhir harus menghadapi kenyataan pahit bahwa perjuangannya telah berakhir. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa ia memilih mengakhiri hidupnya sebagai pertapa, sementara yang lain mengisahkan bahwa ia tetap bertahan di wilayah pedalaman, menghindari perhatian dari musuh-musuhnya. Pertempuran terakhir ini tidak hanya menandai akhir dari Majapahit, tetapi juga menjadi simbol transisi besar dalam sejarah Nusantara. Dengan jatuhnya Majapahit, era kekuasaan Hindu-Buddha di Jawa resmi berakhir, digantikan oleh Kesultanan Demak yang membawa pengaruh Islam sebagai fondasi baru. Meski kalah, Brawijaya tetap dikenang sebagai seorang pemimpin yang berjuang hingga akhir untuk mempertahankan kejayaan kerajaannya. Pertempuran terakhir ini meninggalkan pelajaran penting tentang bagaimana perubahan zaman, jika tidak diantisipasi dengan baik, dapat mengakhiri sebuah dinasti besar. Majapahit mungkin telah runtuh, tetapi warisan budayanya tetap hidup, membentuk fondasi peradaban Jawa yang kita kenal hingga saat ini. Runtuhnya Majapahit menjadi momen tragis dalam sejarah kerajaan besar yang pernah menguasai Nusantara ini. Ketika ibu kota kerajaan jatuh ke tangan pasukan Kesultanan Demak, runtuh pula simbol kejayaan Majapahit yang selama lebih dari 2 abad menjadi pusat budaya, politik, dan ekonomi. Pasca pertempuran terakhir yang dipimpin oleh Brawijaya, pasukan Majapahit yang tersisa tercerai-berai. Ibu kota, yang menjadi jantung kerajaan, kini dipenuhi asap tebal akibat pertempuran dan penjarahan. Bangunan-bangunan megah yang dulunya menjadi kebanggaan Majapahit, termasuk Istana Raja, hancur lebur. Para prajurit Demak, dengan kemenangan di tangan, mulai merebut dan menghancurkan simbol-simbol Hindu-Buddha, menggantikannya dengan pengaruh Islam yang mulai mendominasi. Salah satu tanda utama dari runtuhnya Majapahit adalah hilangnya kendali atas wilayah-wilayah penting yang dulu menjadi bagian dari kekaisaran ini.
Wilayah-wilayah pesisir seperti Tuban, Gresik, dan Surabaya telah lama berada di bawah pengaruh Demak, bahkan sebelum ibu kota jatuh. Setelah kemenangan Demak, wilayah-wilayah ini secara resmi menjadi bagian dari kesultanan, menandai akhir dari supremasi Majapahit di Jawa. Suasana pasca pertempuran di ibu kota sangat mengenaskan. Para bangsawan yang tidak sempat melarikan diri ditangkap atau dibunuh. Banyak dari mereka yang memilih untuk meninggalkan tradisi Hindu-Buddha dan memeluk Islam demi bertahan hidup atau memperoleh posisi di bawah pemerintahan baru Demak. Rakyat jelata yang tersisa di ibu kota terjebak dalam situasi yang sulit. Mereka kehilangan pemimpin, tempat tinggal, dan harapan akan masa depan yang stabil. Sementara itu, Brawijaya sendiri menghadapi akhir yang penuh ketidakpastian. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia melarikan diri ke pedalaman Jawa, sementara yang lain menyatakan bahwa ia mengakhiri hidupnya dalam keheningan sebagai seorang pertapa. Dalam catatan sejarah yang berbeda, disebutkan bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Demak dan hidup dalam pengasingan. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa Brawijaya menyaksikan kehancuran total dari kerajaannya. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan ketika pertama kali naik takhta. Runtuhnya Majapahit tidak hanya menandai akhir dari sebuah dinasti, tetapi juga mengubah lanskap politik dan budaya Nusantara. Tradisi Hindu-Buddha yang selama ini menjadi dasar kehidupan Majapahit mulai tergantikan oleh pengaruh Islam yang dibawa oleh Kesultanan Demak. Wilayah-wilayah yang dulunya tunduk kepada Majapahit, seperti Bali dan Lombok, menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang ingin mempertahankan tradisi lama. Di Bali, Hindu tetap bertahan sebagai agama utama hingga saat ini, menjadi bukti nyata dari waris Majapahit yang tidak sepenuhnya hilang. Kehancuran ibu kota Majapahit juga membawa dampak besar pada masyarakatnya. Banyak rakyat yang memilih untuk meninggalkan Jawa menuju pulau-pulau lain, seperti Bali dan Kalimantan, membawa serta seni, budaya, dan tradisi Majapahit. Migrasi ini membantu melestarikan warisan Majapahit meskipun dalam bentuk yang berbeda dan tersebar di berbagai wilayah. Pasca runtuhnya Majapahit, Demak muncul sebagai kekuatan baru yang mendominasi Jawa. Namun, kejayaan Demak juga membawa tantangan baru, terutama dalam upaya mereka mengintegrasikan wilayah-wilayah bekas Majapahit ke dalam pemerintahan Islam. Meski Majapahit telah runtuh, bayang-bayang kejayaannya tetap menghantui, menjadi inspirasi bagi kerajaan-kerajaan berikutnya, termasuk Mataram Islam, yang mengklaim sebagai penerus sah dari tradisi Majapahit. Runtuhnya Majapahit bukan hanya akhir dari sebuah kerajaan, tetapi juga awal dari transformasi besar di Nusantara. Dengan kehancuran ibu kota, Majapahit meninggalkan jejak yang abadi dalam bentuk seni, sastra, dan konsep politik yang tetap relevan hingga hari ini. Tragedi ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana sebuah peradaban besar dapat hancur ketika dihadapkan pada perpecahan internal dan tekanan eksternal yang tak terhindarkan. Setelah jatuhnya ibu kota Majapahit ke tangan pasukan Kesultanan Demak, keluarga kerajaan menghadapi kenyataan pahit bahwa kekuasaan mereka telah berakhir. Dalam situasi yang kacau, langkah terbaik yang dapat diambil oleh keluarga kerajaan adalah melarikan diri ke wilayah-wilayah terpencil yang lebih aman. Bali menjadi salah satu tujuan utama mereka, sebuah pulau yang selama ini dikenal sebagai tempat perlindungan tradisi Hindu-Buddha. Pengungsian keluarga kerajaan dimulai sesaat setelah kekalahan terakhir pasukan Majapahit di ibu kota. Brawijaya sebagai raja terakhir memberikan perintah agar para bangsawan, pendeta, dan keluarganya melarikan diri sebelum pasukan Demak menguasai sepenuhnya wilayah inti Majapahit. Perjalanan ini bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi juga membawa harapan untuk melestarikan budaya, tradisi, dan ajaran yang menjadi fondasi kerajaan Majapahit. Bali dipilih sebagai tujuan utama karena pulau tersebut masih memiliki pengaruh kuat Hindu-Buddha dan relatif aman dari pengaruh Islam yang mulai mendominasi di Jawa. Selain itu, para penguasa Bali pada saat itu adalah keturunan Majapahit yang masih setia kepada keluarga kerajaan.
Pulau tersebut dianggap sebagai tempat di mana warisan Majapahit dapat dilestarikan tanpa gangguan dari kekuatan asing. Perjalanan menuju Bali tidaklah mudah. Keluarga kerajaan harus melewati jalur-jalur berbahaya yang dipenuhi oleh ancaman dari pasukan Demak maupun perampok yang memanfaatkan situasi kacau. Beberapa bangsawan dan prajurit yang setia mengorbankan nyawa mereka untuk memastikan keselamatan raja dan keluarganya. Di sepanjang perjalanan, mereka juga harus bersembunyi dari pandangan musuh, seringkali berdiam di pedalaman hutan atau desa-desa terpencil. Setibanya di Bali, keluarga kerajaan disambut oleh penguasa setempat yang masih menganggap Brawijaya sebagai pemimpin sah mereka. Para pendeta dan bangsawan Majapahit segera berusaha menanamkan nilai-nilai dan tradisi Majapahit di Bali, termasuk dalam seni, arsitektur, dan sistem pemerintahan. Inilah awal mula transformasi Bali menjadi benteng terakhir Hindu-Buddha di Nusantara, yang bertahan hingga saat ini. Di Bali, keluarga kerajaan Majapahit berusaha mempertahankan gaya hidup mereka, meskipun dalam kondisi yang jauh berbeda dibandingkan masa kejayaan mereka. Seni ukir, tarian, dan upacara keagamaan Majapahit mulai diadaptasi ke dalam tradisi Bali. Bahasa Kawi, yang merupakan bahasa sastra Majapahit, terus digunakan dalam naskah-naskah keagamaan dan kesusastraan. Dengan cara ini, warisan budaya Majapahit tetap hidup di Bali, meskipun kerajaan itu sendiri telah runtuh. Namun, pengungsian ini juga menandai perpisahan yang mendalam antara keluarga kerajaan dan rakyat mereka yang masih tersisa di Jawa. Tidak semua bangsawan dan rakyat berhasil melarikan diri. Banyak yang tertangkap oleh pasukan Demak atau memilih untuk tetap tinggal di bawah pemerintahan baru. Hal ini menciptakan jurang yang tidak bisa dijembatani antara era Majapahit dan era Islam yang mulai mendominasi. Pengungsian ke Bali menjadi simbol dari upaya terakhir Majapahit untuk mempertahankan identitasnya. Meskipun kerajaan telah runtuh, para bangsawan dan pendeta yang melarikan diri memastikan bahwa nilai-nilai, tradisi, dan kebesaran Majapahit tidak sepenuhnya hilang. Bali sebagai tempat perlindungan terakhir menjadi pewaris sejati dari budaya dan ajaran Majapahit yang kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya. Pengorbanan keluarga kerajaan dan pengikutnya selama pengungsian ini menunjukkan betapa kuatnya semangat untuk melestarikan warisan leluhur. Meskipun mereka tidak lagi memiliki kekuasaan politik, warisan mereka terus hidup, menginspirasi generasi-generasi mendatang, dan menjadi pengingat akan kejayaan Majapahit yang pernah menjadi pusat peradaban Nusantara. Setelah Majapahit jatuh, Kesultanan Demak segera mengambil langkah-langkah untuk mengukuhkan kekuasaannya sebagai penguasa baru di Jawa. Raden Patah sebagai pemimpin Demak tidak hanya menaklukkan Majapahit, tetapi juga membawa perubahan besar yang mencerminkan peralihan dari era Hindu-Buddha menuju dominasi Islam. Langkah pertama yang diambil Demak adalah merombak sistem politik di wilayah-wilayah yang sebelumnya tunduk kepada Majapahit. Para adipati yang setia kepada Majapahit digantikan oleh pejabat-pejabat baru yang mendukung Kesultanan Demak. Struktur pemerintahan yang sebelumnya berbasis pada tradisi Hindu-Buddha diadaptasi menjadi sistem pemerintahan berbasis Islam dengan syariat sebagai pedoman utama. Selain itu, perubahan budaya berlangsung secara intensif. Kesultanan Demak mengintegrasikan pengaruh Islam ke dalam kehidupan masyarakat, baik melalui arsitektur, seni, maupun tradisi lokal. Masjid-masjid dibangun di berbagai wilayah strategis untuk menggantikan pura-pura Hindu yang sebelumnya menjadi pusat kehidupan spiritual. Seni ukir dan musik gamelan tetap dilestarikan, tetapi dengan modifikasi yang selaras dengan ajaran Islam. Transformasi agama menjadi inti dari transisi kekuasaan. Para wali, seperti Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang, memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam di bekas wilayah Majapahit. Pendekatan mereka yang mengintegrasikan elemen budaya lokal membuat Islam dapat diterima oleh masyarakat Jawa secara luas, menggantikan tradisi Hindu-Buddha yang mulai memudar. Meskipun transisi ini menciptakan tatanan baru, tidak semua pihak menerima perubahan dengan mudah.
Wilayah-wilayah seperti Bali tetap mempertahankan tradisi Hindu-Buddha sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi Demak. Namun, bagi mayoritas masyarakat Jawa, Demak menjadi simbol kekuatan baru yang mengawali era Islam di Nusantara. Meskipun runtuhnya Majapahit menandai berakhirnya dinasti yang pernah menguasai Nusantara, warisan budaya, seni, dan sejarahnya tetap hidup hingga saat ini. Pengaruh Majapahit yang mendalam dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan di Jawa dan Bali, meskipun kekuasaan politiknya telah berpindah tangan. Seni dan arsitektur Majapahit, terutama yang ada di Bali, tetap menjadi simbol kejayaan kerajaan ini. Candi-candi yang dibangun pada masa kejayaannya, seperti Candi Panataran di Blitar dan Candi Penataran di Bali, masih menyimpan cerita tentang kebesaran Majapahit. Seni ukir dan patung yang menampilkan dewa-dewi Hindu-Buddha juga tetap dipertahankan, menggambarkan tradisi artistik yang berkembang selama masa Majapahit. Selain itu, sistem irigasi dan pengelolaan sumber daya alam yang digunakan Majapahit terus menginspirasi kebijakan pengelolaan alam di pulau-pulau Jawa dan Bali. Dari sisi budaya, pengaruh Majapahit dapat dilihat dalam kesusastraan dan tradisi lokal. Naskah-naskah yang ditulis dalam bahasa Kawi, seperti Negara Kertagama dan Pararaton, menjadi sumber utama dalam memahami sejarah dan kebudayaan Majapahit. Warisan ini terus dipelajari dan dihargai, khususnya dalam pembelajaran sejarah dan sastra Jawa. Nama Brawijaya, meskipun dikenal sebagai raja terakhir yang menyaksikan kehancuran Majapahit, tetap dikenang dalam sejarah. Meskipun pemerintahan Majapahit runtuh di bawah kepemimpinannya, semangat dan upaya Brawijaya untuk mempertahankan kerajaannya menjadi bagian dari kisah heroik perjuangan melawan ancaman eksternal. Dalam beberapa versi cerita, Brawijaya dianggap sebagai simbol keteguhan dan ketidakmampuan untuk menyerah meski menghadapi kekalahan. Secara keseluruhan, meskipun Majapahit runtuh, pengaruhnya yang mendalam terus membentuk budaya dan sejarah Nusantara, serta dikenang sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Demikianlah sahabat kitab Mawas Diri, kisah mengenai Brawijaya dan runtuhnya Majapahit. Semoga cerita ini memberi kita banyak pelajaran tentang keteguhan, perubahan, dan bagaimana setiap peristiwa dalam sejarah tidak hanya membentuk masa lalu, tetapi juga memberikan makna untuk masa depan. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami di Kitab Mawas Diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.